Oke, stroke hemoragik. Ini juga pathway-nya nggak tahu dari mana nih. Pathway-nya sangat-sangat singkat. Nanti ganti ya lah ya pathway-nya ya. Dia nggak bisa menggambarkan apapun nih dari pathway-nya. Oke, kemudian mana kasusnya? Ini bukan Tuan A ya, seorang laki-laki. Tentang PGD keluar lemas pada sisi kiri tubuh dan bicara pelo. Keluar lemas. Pasiennya mengantuk, saya baca mengamuk. Oke, kita lihat. Hemoragik nih ya, hemoragik itu yang perdarahan atau bukan? Perdarahan. Di bagian mana dia nanti itu? Berarti di sini yang harus kelihatan di pemeriksaan penunjang. Pendarahan intrakranial di subarachnoid atau di mana? Karena di konsepnya ada tuh. Nah ini ada perdarahan subarachnoid dan intracerebral. Ini di mana? Oke, perfusi perifer tidak. Kenapa perfusi perifer? Pada pasien stroke itu perifer atau cerebral? Cek di STKI. Faktor risikonya ada stroke nggak di situ? Ada perubahan. Gangguan perubahan apa? Pasien merasa tidak mampu melakukan aktivitas, risiko aspirasi, sering batuk saat makan dan minum, gangguan menelan. Terus yang itu gimana? Psikologisnya. Masalah psikologisnya apa? Ya, maksud psikologisnya apa? Kalau yang untuk fisiknya kan Fisik semua ini. Psikologis. Kemarin belum kita bahas kan? Diagnosa kan ada diagnosa fisik dan psikologis. Nah, fisik juga kan? iya, Kan fisik dan psikologis kan? Kemarin kita bahas kan itu kan? Fisik dan psikologis. Belum kita bahas kah? Ini fisik semuanya. Psikologisnya tidak ada. Lihat coba di kasus. kalau untuk ansietas itu masuk Mana? Masuk ke mana? Ansietas. Fisik atau psikologis? fisik. Ansietas. Psikologis. Psikologis. Nah, ini tidak ada juga di kasusnya. Di kasusnya belum ada yang mengarah ke psikologis. Berarti ditambahkan nanti. Pasien takut, cemas, dan lain sebagainya. Tapi difokuskan takutnya tentang apa, atau cemasnya tentang apa, dan lain sebagainya. Kemudian pasien dengan stroke hemoragik ini dalam kondisi tingkat kesadarannya apa? Kompos mentis. Nanti silahkan dicek. Nah ini berarti tambahkan di kasus, tambahkan untuk psikologis, di analisa data tambahkan diagnosa juga psikologis. Oke, kemudian EBP-nya apa? Jangan asuhan keperawatan. Ini nih studi kasus. EBP-nya itu yang desain penelitiannya tuh kuasi eksperimen. Ini juga belum kita bahas kah sebelumnya? Nah, ini desain penelitiannya. Nanti cari di judul jurnalnya, biasanya adalah pengaruh. Itu yang kita gunakan. Nah, sekarang EBP ini untuk diagnosa yang mana? Saya mintanya ke psikis 1, fisik 1, psikologis 1. Jadi
Yang dicari adalah intervensi untuk mengatasi, terserah tuh pilih mau perfusi misalnya tadi tuh kan, intervensi untuk mengatasi perfusi tadi. Kemudian kalau misalnya mau cemas berarti ini EBP-nya intervensi untuk ansietas. Oke gitu, jadi tetap harus satu-satu. Kemudian dimasukkan ke sini. Misalnya tadi yang, nah ini misalnya perfusi ya. Misalnya perfusi tidak efektif, dimasukkan ini tidak kayak gini, tetap tabel rencana perawatan, tidak perlu ditambahkan satu kolom untuk implikasi, tidak, tapi dimasukkan ke terapeutik sini. Nih, iya, tinggal ditambahkan saja, lakukan pencegahan infeksi, benar gitu kan? Lakukan perawatan kulit dan hidrasi, ini benar tak untuk perfusi perifer tidak efektif? Makanya saya bilang, coba cek apakah ini perfusi perifer atau perfusi cerebral, karena intervensinya tidak nyambung. Nih, kan pasiennya stroke nih, tidak bisa tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, terus bicaranya pelo, ya kan? Nah, kenapa ininya hindari pengambilan darah, lakukan pencegahan infeksi, nyambung nggak kira-kira intervensinya? Nggak nyambung ini. Itu makanya dilihat dulu di SDKI, kemudian dilihat di psiki apa yang harus kita lakukan dengan kondisi pasien yang stroke tadi. Itu. Anjurkan latihan mobilisasi, bukannya itu di hambatan mobilitas fisik, gangguan mobilitas fisik ini. Kenapa ada di diagnosa yang ini? Oke, itu. Jadi nanti dimasukkanlah ke terapeutik ini. Jadi untuk ininya tuh dimasukin di situ. Intervensinya. Soalnya kemarin tuh lihat di kelompok ini, kelompok yang lain tuh di EPP-nya ditaruh di tabel sampingnya Bu. Ada di. Tadi kayaknya enggak yang itu. Untuk makalah yang sebelumnya kayak gitu. Sebelumnya punya sharing. contoh yang di kelompok kemarin tuh gitu. Contoh yang Ini tidak di sini, ya. Mungkin saya terlewat. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, misalnya di sini, di bawahnya sini tambahkan berikan intervensi yang sesuai dengan EBP. Tidak tahu saya intervensinya apa. Tergantunglah nanti kelompok dapatnya apa. Tuliskan, misalnya kalau di diagnosa psikologisnya ambilnya tentang ansietas, yang kayak tadi kelompok yang baru konsul. Nah di kelompok itu lakukan hipnoterapi. Hipnoterapinya itu intervensi yang dari EBP-nya itu, tapi dimasukkan ke sini, ke terapeutik. Iya, gabungkan gitu saja. Oke, berarti ini kasusnya ditambahkan untuk masalah psikologisnya, kemudian pengkajiannya disesuaikan, analis data sampai ke EBP juga perlu disesuaikan. Terus yang di belakang tuh, yang jurnal tuh